Akhirnya hubungan antara Harry dan Mayang terjawab sudah yang selama ini tertutup rapat. Kini benar-benar terjadi. Bukan hubungan yang tiba-tiba tumbuh, tapi hubungan yang bermula pada masa lalu yang penuh pengorbanan dan hutang budi yang tak terbalas. Bertahun-tahun lalu, saat Mayang berada di titik terendah dalam hidupnya, Harry adalah satu-satunya orang yang berdiri paling depan untuk melindungi dirinya dan keluarganya. Masalah besar yang menimpa perusahaan Mayang dulu sempat mengguncang segalanya, termasuk nama baik suaminya yang terseret dalam kasus hukum. Saat semua orang menjauh dan menjatuhkan, Harry justru melangkah maju, menjadi tameng, bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri tanpa menyebut nama suami Mayang. Dan keputusan itulah membuat Harry harus mendekam di penjara selama beberapa tahun. Semua itu dilakukan tanpa syarat, demi menyelamatkan reputasi Mayang di masa depan. Dan bahkan di sini, Harry pun menyimpan semua uang-uangnya di Mayang dan beberapa kliennya, agar Harry tidak diambil uangnya oleh kepolisian. Sementara itu kini setelah semuanya kembali tenang dan Harry telah bebas, Mayang merasa hutang budinya terlalu besar untuk diabaikan. Ia tahu tak ada yang bisa benar-benar membalas pengorbanan sebesar itu. Tapi ia bersumpah akan melakukan apapun untuk Harry, termasuk memberi apa yang Harry minta. Bagi Mayang, ini bukan tentang cinta semata. Ini tentang loyalitas, rasa terima kasih, dan rasa bersalah yang selama ini diam-diam ia simpan dalam hatinya. Hubungan mereka pun tidak dibangun di atas romantisme belaka, melainkan sejarah panjang yang penuh luka, pengorbanan, dan kesetiaan tak tergantikan. Dan kini, hubungan itu akhirnya terjadi sebagai bentuk dari kepercayaan dan balasan dari pengorbanan yang dulu pernah Harry beri untuk nama baik Mayang dan masa depan Mayang. Harry datang di masa lalu yang sangat rumit. Namun niat yang tulus, setelah keluar dari penjara, ia memutuskan untuk memulai hidup baru. Dan salah satu langkah besar yang ia ambil adalah kembali bersekolah, meskipun itu berarti ia harus memalsukan umurnya demi bisa diterima di asrama yang sama dengan Akila. Semua itu bukan karena Harry ingin bermain-main, melainkan karena ia punya tekad yang kuat untuk menata masa depan, sekaligus mendekatkan diri pada seseorang yang sudah lama ia kagumi, yaitu Akila. Ternyata, perasaan Harry pada Akila bukan hal baru. Bahkan sejak Akila masih SMP, Harry sudah menyimpan rasa kagum dan ketertarikannya. Bahkan Harry juga sempat menyampaikan hal itu kepada Mayang. Namun saat itu, Mayang menolak mentah-mentah. Mungkin karena latar belakang Harry yang dinilai kurang baik, dan Akila juga masih di bawah umur. Atau karena Mayang terlalu protektif terhadap Akila. Namun kini segalanya berubah. Melihat Harry yang berusaha bangkit dan menunjukkan perubahan yang nyata, Mayang justru membuka pintu selebar-lebarnya. Ia tak ingin memandang Harry dengan curiga. Apalagi setelah Harry dengan sepenuh hati menawarkan bantuan untuk perusahaan Mayang tanpa mengharapkan bayaran. Bagi Harry, kebahagiaan Akila ada segalanya. Ia tidak menuntut balasan apapun, tidak meminta uang sepeser pun dari Mayang kecuali satu hal, yaitu perlakukan Akila sebaik mungkin, jaga hatinya, dan itu cukup bagi Harry. Ia akan tetap berada di sisi Mayang dan Akila, membantunya semampunya, menjaga dari kejauhan jika perlu, karena rasa sayang yang ia miliki bukan sekedar suka biasa, melainkan rasa yang tumbuh dari kekaguman dan penyesalan di masa lalu. Dan harapan baru itu muncul menjadi lebih baik demi orang yang ia sayangi. Sementara itu di sisi lain hubungan Mohan dan Raisa mulai diwarnai oleh emosi yang lebih dalam. Bukan lagi sekedar kedekatan karena rasa nyaman, tapi juga karena luka yang perlahan terkuak saat Catalina akhirnya mengungkapkan bahwa ia dan Raisa adalah kakak beradik. Suasana menjadi sangat tegang pada saat itu. Raisa tak bisa menyembunyikan kemarahannya kepada Catalina. Tapi juga, Raisa sangat marah dengan kenyataan yang selama ini disembunyikan.
dan bahkan Raisa menyebut Catalina sebagai pengkhianat. Mohan yang selama ini merasa ada sesuatu yang aneh pun kini mendapatkan jawabannya. Ia memang sejak awal menyadari kemiripan antara Catalina dan Raisa dari sikap, cara bicara, hingga sorot mata yang mirip. Namun ia memilih diam karena tak ingin membuka luka yang mungkin ada. Tapi kini semuanya terbongkar. Raisa begitu terpukul. Baginya ini bukan sekedar fakta bahwa Catalina adalah kakaknya, tapi juga tentang bagaimana ia merasa diabaikan di keluarganya karena selalu nama Catalina yang disebutkan. Tangis dan kemarahan Raisa meledak, namun di tengah kepedihannya, Mohan hadir dan memeluknya. Mohan tidak benar benci kepada Raisa, ia hanya mendekat, memandang Raisa dalam diam. Dan pelukan Mohan membuat Raisa hangat, karena pelukan itu menjadi perisai yang meredakan badai di hati Raisa. Di pelukan Mohan, Raisa pun bisa menangis, bisa meluapkan semua yang selama ini ia tahan. Momen itu bukan hanya tentang pengakuan, tapi juga tentang penerimaan. Dan Mohan, dengan segala luka yang ia punya, memilih untuk tetap ada untuk Raisa dalam kesedihan dan kebingungan. Di sisi lain, Harry adalah sosok di balik identitas Ukno, memilih untuk terus berada dalam bayang-bayang, menyamar demi satu hal yang sangat sederhana, namun berarti, yaitu membuat Akila bahagia. Harry menyadari bahwa perannya bukan hanya untuk tampil di depan Akila, melainkan mengatur segalanya dari belakang layar, menjaga, mendukung, dan memastikan langkah Akila tetap tegak di tengah semua masalah yang membelitnya. Saat Harry membentuk geng investigasi bersama William untuk mencari tahu siapa Ukno sebenarnya. Di sini, Akila yang mau itu semua. Ia ingin Harry dan William gabung untuk mengikuti perintahnya dalam mengawasi Ukno tersebut. Harry hanya bisa tersenyum. Ia mengikuti alur permainan itu seolah-olah ikut terseret dalam misi kecil penuh semangat dan penuh penasaran. Tapi di balik senyum itu ada rasa haru di dalam diri Harry, melihat bagaimana Akila begitu hidup bersemangat, berani, dan penuh inisiatif. Bagi Harry, menyamar bukan tentang menyembunyikan identitas semata, tapi tentang pengorbanan. Ia tahu, jika Akila tahu siapa dirinya sebenarnya, segalanya bisa berubah. Maka ia memilih diam, cukup menjadi bayang-bayang yang selalu ada di belakang Akila. Ia membiarkan dirinya dilihat hanya sebagai pesan-pesan misterius, sebagai kejutan tak terduga, sebagai kekuatan diam yang membuat Akila terus melangkah. Fatah sontak berpikir macam-macam, ada rasa cemburu dan sangat marah sekali, dan sedikit ego yang terluka. Dan ternyata di sini Fatah salah paham. Ia tak tahu bahwa Mohan sedang berbicara tentang dirinya, tentang cemburunya, Jara yang terpendam. Fatah mengira mungkin Jara dan Mohan menyimpan sesuatu yang selama ini tidak ia ketahui. Perasaan ragu dan curiga mulai merayap masuk, membuat Fatah semakin bimbang dalam langkahnya, baik sebagai pasangan Jara maupun rekan bisnis Akila. Salah paham ini menjadi luka kecil yang tidak langsung ia tumpahkan, tapi cukup dalam untuk ia pikirkan di sini. Fatah juga sudah meminta maaf kepada Jara jika ia ternyata salah paham dan ia telah marah-marah kepada Jara. Sebenarnya di sini Jara pun sudah memaafkan Fatah, tapi di sini nampaknya Jara tidak sepenuhnya bisa bersama Fatah. Ia pun butuh ruang sendiri untuk tidak diganggu oleh Fatah. Bahkan di sini Jara menolak boncengan saat pulang sekolah bersama Fatah karena ia ingin sendiri dulu. Sementara itu perasaan Mohan terhadap Akila dan Raisa kini benar-benar terpecah di antara dua sisi hati yang sama-sama penting baginya, tapi dengan warna dan makna yang sangat berbeda. Perasaan Mohan kepada Akila, perasaannya memang tidak pernah hilang meskipun ia kini terlihat menjaga jarak, menyindir bahkan memancing emosi Akila di setiap kesempatan. Itu semua hanyalah tameng. Mohan menyakiti Akila bukan karena ingin, tapi karena ia merasa terpaksa. Orang misterius yang mengintai hidupnya membuat Mohan
merasa ia harus menjauh agar Akila tetap aman. Namun setiap kali ia melihat Akila, apalagi saat Akila tertawa bersama Fatah atau orang lain, begitu semangatnya menceritakan soal bisnis barunya, hati Mohan selalu terasa kosong dan cemburu tak bisa ia sembunyikan. Ada rasa kehilangan dan menyesal yang ia bungkam dalam diam. Mohan tahu Akila bukan hanya sekedar bagian dari masa lalu. Ia adalah seseorang yang pernah membuat Mohan merasa hidup, punya arah, dan sekarang saat semuanya tampak menjauh, Mohan merasa seperti asing dalam hidup Akila. Padahal hatinya masih berdetak untuk Akila. Sementara itu perasaan Mohan kepada Raisa lebih ke arah kenyamanan dan rasa terima kasih yang dalam kepada Raisa. Karena Raisa adalah satu-satunya orang yang ada di sisinya saat semuanya mulai terasa runtuh. Ia yang membelikan motor, membantu menyelidiki masalah orang misterius itu. Dan di sini Raisa juga menjadi tameng. Dan bahkan yang terbaru di sini, Raisa memberikan handphone cadangannya yang diberikan kepada Mohan karena HP Mohan saat ini berada di Noel untuk direparasi. Raisa hadir dengan ketulusan dan keberanian. Mohan menghargai itu semua dan mulai terbiasa dengan kehadiran Raisa di hidupnya.